Loh, Ayah udah pulang? Kok nggak ngabarin aku? Ayah, Ayah mau tak buatin kopi nggak? Oke, sebentar ya. Ya Allah, ternyata suamiku. Iya, saya paham Bun apa yang Bunda rasakan. Wanita mana yang tidak hancur hatinya ketika pengabdian pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan? Saya paham bagaimana jika Bunda sudah mati-matian melayani suami, menyayangi suami dengan tulus, menemani suami dari kondisi nol hingga sukses, tapi setelah sukses, suami punya kekuasaan, suami punya segalanya, malah suami bermain dengan wanita lain. Suami selingkuh dengan wanita karaoke, Mbak. Sudah pernah saya pergoki ngamar ke hotel berkali-kali. Capek rasanya hatiku. Tulang-tulangku sudah ngilu saat mengingat pengkhianatan yang dia lakukan padaku. Dia sudah menghancurkan kehidupanku, kata klien saya. Ya, ketika klien saya menceritakan biduk rumah tangganya dari nol sampai sekarang, saya bisa menarik kesimpulan. Kenapa istri yang sudah mati-matian melayani suami kok masih bisa diselingkuhi? Ya, menurut saya setidaknya ada dua alasan kenapa suami dengan teganya bisa selingkuh sekalipun istri merasa sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, yang pertama Bun, pelayanan istri tidak sesuai dengan harapan suami. Misalnya, Bunda berkata pada suami, kamu tidak pernah mementingkan keluargamu, selalu saja lembur. Nah, maksud Bunda adalah Bunda ingin mengingatkan pada suami untuk memperhatikan kesehatannya. Bunda ingin mengingatkan suami untuk ingat kewajibannya pada anak dan istrinya yang merindukan kasih sayang dan perhatiannya. Tapi justru yang suami Bunda pahami berbeda dengan apa yang Bunda pikirkan. Pada saat Bunda mengatakan hal tersebut, suami justru mengira kalau Bunda cenderung mengintervensinya, menunjukkan ketidakmampuannya. Bahkan suami bisa jadi berpikir, kan aku kerja buat bahagiain kamu dan anak-anak. Ya, menurut suami, memberikan kecukupan finansial itu sudah termasuk memberikan kebahagiaan. Padahal kenyataannya, kehadiran suami juga sangat dibutuhkan ya Bun. Nah, inilah yang membuat suami merasa gagal jika Bunda mengingatkan dengan cara seperti itu. Suami merasa egonya sudah Bunda jatuhkan. Dan pada saat inilah, kondisi alam bawah sadar suami akan mudah dipengaruhi oleh wanita lain yang lebih bisa menjinakkan kebutuhan egonya. Kemudian yang kedua, ikatan batin Bunda dan suami ini butuh bimbingan. Ya, hati pasangan itu seperti kambing yang berkelana Bun. Perlu diarahkan, perlu digiring, perlu diikat biar tidak lepas kemana-mana. Dalam artian, biar tetap tahu batasan dan terhubung dengan sang pemiliknya. Nah, begitu juga dengan hati pasangan suami istri. Perlu yang namanya diarahkan ketika salah arah, perlu digiring atau dibimbing pada saat hampir kehilangan arah, dan perlu diikat secara spiritual agar rohani pasangan suami istri tetap dalam koridor tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana caranya Mbak untuk mengikat hatinya? Ya, salah satu cara mengikat naluri pasangan suami istri agar selalu selaras adalah dengan meminta ikatan dengan Sang Maha Pengikat hati. Dengan Sang Maha Pemilik hati Bun, Bunda bisa merayu Allah untuk meminta ikatan dan perlindungan dengan cara mendekatkan diri pada Allah. Bisa dengan perbanyak zikir, perbanyak ibadah sunnah dan amalan sunnah. Dan tentunya untuk dapat meraihnya, Bunda butuh yang namanya media perantara atau wasilah seperti cincin karomah Al-Madinah, agar saat Bunda bertawasul menggunakan wasilah tersebut, batin Bunda akan merasakan terkoneksi dengan baik dengan Sang Maha Pencipta. Intinya, apabila Bunda sedang menghadapi permasalahan rumah tangga, Bunda sudah merasa serba salah, tidak tahu harus berbuat apa-apa, maka Bunda wajib berikhtiar. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu datang ketika Bunda berusaha berikhtiar menjemputnya. Baik, saya kira cukup. Semoga dapat menjadi ilmu untuk bekal rumah tangga Bunda ke depannya. Saya Mbak Novi, saya mohon undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.